Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Shalom keluarga-keluarga GKI Sulung yang terkasih. Dengan keyakinan bahwa hanya kasih Tuhan yang sempurna yang dapat menyatukan keluarga kita dengan indah. Dan hanya kuasa Tuhan yang tak terbatas yang dapat menguatkan keluarga kita untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Mari kita awali ibadah bulan keluarga minggu yang terakhir ini dengan mengungkapkan rasa syukur kita akan hal ini. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dan beserta saudara juga. Segala yang kita miliki, kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan semata. Demikian juga dengan keluarga kita. Apalagi yang dapat kita persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, selain dengan memberikan tekad kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Dari keluarga kita masing-masing, mari kita nyatakan komitmen kita untuk hidup berkenan kepada-Nya, saling mengasihi, saling mengampuni, senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan seumur hidup kita. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari jemaat, bersama keluarga kita pujikan bersama lagu ini dengan hati dari hati kita yang terdalam. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku
Mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk setiap kesempatan dan kepercayaan yang selalu Tuhan berikan bagi kami setiap hari untuk dapat hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa tekad dan komitmen kami saja untuk hidup menyenangkan hati Tuhan tidaklah cukup. Begitu banyak godaan dan rintangan dalam hidup ini yang dapat membelokkan fokus kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kelemahan kami. Ampuni kami yang lebih sering meremehkan dan melanggar firman Tuhan daripada belajar kebenaran firman Tuhan. Kami juga mohon ampun Bapa, kalau kami seringkali lebih memilih menghabiskan waktu kami dengan aktivitas kami, dengan orang-orang di sekeliling kami, daripada menyediakan waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ataupun belajar firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, betapa sebenarnya kami sangat membutuhkan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Mari keluarga-keluarga GKI Sulung yang terkasih, secara pribadi kita datang mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan secara langsung, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Setiap saat, setiap jam kami butuh Engkau. Kami butuh bimbingan-Mu. Mari jemaat bersama kita nyatakan hal ini sebagai pelengkap dari pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pada Tuhan sendiri untuk mau setiap saat berkenan memimpin kita. Dampingi
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Itulah berita anugerah untuk hari ini. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan mengungkapkan respon kita. Kita ungkapkan keyakinan kita bahwa dengan selalu menghadirkan dan menyertakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, maka damai dan sukacita dalam keluarga kita akan dapat selalu kita rasakan. Dan biarlah pernyataan kita ini juga menjadi pembuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu kebahagiaan keluarga adalah ketika kami masing-masing tiap anggota mengasihi Engkau sebagai juru selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada hal yang lebih penting bagaimana kami bisa mengerti rencana pimpinan Tuhan, turut kehendak-Mu tanpa membaca firman-Mu. Oleh karena itu kami memerlukan Engkau di dalam membaca firman-Mu ini Tuhan. Dan tolong hamba-Mu supaya mampu menyampaikan maksud hati Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga dan juga kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dengan tema kita pada bulan keluarga ini, keluarga rekat firman-Nya, yaitu diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-6, atau keseluruhan Mazmur pasal yang pertama. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, terlebih lagi yang merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan keluarga minggu yang terakhir. Dan kita sudah 7 bulan lamanya untuk melakukan ibadah online. Bagaimana? Apakah kita hari ini tetap di dalam keadaan mencintai akan ibadah, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Tema kita hari ini keluarga rekat firman-Nya. Bu Agustina selalu berpikir gini ya, ini tema api soro lah ya, keluarga rekat firman-Nya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang pendeta, benarkah berkali-kali kita bukan baru kali ini atau baru tahun kemarin mengadakan bulan keluarga dengan tema-tema keluarga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah benar tema ini akan menjadi bagian dalam keluarga Kristen? Apakah ini hanya lip service saja? Ya judul-judulan, masa judulnya elek, keluarga yang semakin mencar. Kan gak enak ya kalau judulnya elek gitu. Tapi judulnya adalah judul yang api pasti. Tapi apakah punya suatu kerinduan benar sebuah keluarga kita yang kita hidupi itu adalah keluarga yang rekat. Dan itu tidak ujuk-ujuk ya. Sekarang saya tahu ya kata ujuk-ujuk ya. Tidak, ya wes. Setelah bulan keluarga, setelah tema-tema disampaikan, maka semua kita menjadi berubah menjadi baik dan berubah menjadi keluarga yang saleh, berubah menjadi tutur kata kita menjadi ramah, seorang suami kepada istri, anak kepada orang tua, berubah langsung. Ya tentu tidak, ya tidak seperti itu. Oleh karena itu tema ini adalah suatu tema paling tidak kalau saudara dan saya belum melakukannya, ada suatu komitmen mau melakukannya. Dan itu startnya dimulai bulan keluarga ini. Tetapi ini adalah suatu tema yang sungguh-sungguh adalah merupakan bagian proses yang panjang. Sebuah keluarga itu merekat kepada firman Tuhan. Sekali lagi tadi Bu Agustina katakan tema ini akan berhasil karena bukan ujuk-ujuk, tapi kebiasaan yang gak mudah dirubah ya. Kalau kita kebiasaannya setiap keluarga, setiap anggota itu tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah menghormati waktu teduh bersama Tuhan, tidak mungkin bisa terwujud. Pasti juga tadi saya katakan bukan karena tema bulan keluarga lalu kita berubah. Karena itu adalah sebuah komitmen berhubungan dengan tujuan. Saudara masih ingat yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun dan lain sebagainya. Kadang-kadang diperingati setiap tahun ya. Facebook itu orang menikah sekian tahun ya, 20 tahun, 25 tahun diperingati. Tetapi apakah masih sama sebuah visi? Kalau dulu visinya salah ya mestinya harus berubah ya. Jadi ini tema di mana keluarga merekat firman-Nya itu berhubungan dengan tujuan dan visi dalam sebuah keluarga. Kalau dulu waktu bertemu ya sepasang kekasih kemudian mau membina rumah tangga, fokusnya adalah mari kita kerja keras supaya kita punya ABC. Nah ini udah gak bisa masuk tema ini ya. Karena prioritasnya adalah
investasi, karir dan lain sebagainya. Bukan berarti Bu Agustina alergi kepada karir yang bagus, tidak. Tetapi ini adalah tema yang seiring dengan kalau kita mau misalnya, apa ladang kita di dalam pekerjaan karir suami atau istri, ladang kita tuh di mana? Tuhan tempatkan kita di mana? Kalau itu perbincangan di awal keluarga, maka keluarga ini sudah mengerti bahwa membina rumah tangga pun adalah karena rencana kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar cinta, karena cinta bisa berlalu. Tetapi komitmen bersama dengan Tuhan itu adalah komitmen yang seterusnya dan selamanya. Nah, dengan demikian saya mau mengatakan bahwa tema ini bukan tema yang mudah ya. Tapi masih bisa ada harapan untuk berubah. Jikalau yang lalu salah, sekarang start, nggak apa-apa. Waduh, sudah 25 tahun berumah tangga baru start, kan izin. Nggak ada izin untuk sebuah perubahan ya, nggak ada izin ya. Nggak ada sesuatu orang mempengaruhi kita, wah keluarga sana sudah sampai segini, masa kita baru start. Nggak apa-apa kalau memang baru start. Karena apa? Karena setiap keluarga, bukan kita dinilai oleh keluarga lain. Yang paling penting adalah bagaimana keluarga kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya melihat melalui pandemi ini sebenarnya rumah tangga itu banyak mengalami perubahan. Ya, kalau saudara membaca media banyak katanya ya, melalui pandemi ini baru katanya, tapi nanti saya bicara tentang penelitian ya. Pandemi ini banyak yang bercerai ya, banyak bercerai. Mungkin karena di rumah lo lagi ya ketemu. Kalau dulu kan nggak ketemu ya, 8 jam di luar, di rumah udah tinggal makan istirahat, mungkin nggak. Sekarang lo lagi ketemu terus, jadi berantem ya. Sampai saya barusan ini kejadian ya saudara, kompleks di mana pastori saya tinggal, itu pulang saya jalan pagi ada berita, ibu udah tahu nggak di sana ada pembunuhan? Komplek ini aman dari corona, tetapi kok ada pembunuhan yang lebih serem. Ternyata apa yang dilakukan? Suami terhadap istri. Masih muda? Enggak. Ya, udah engkong sama emak, engkong bunuh emak. Ya mungkin ya itu, ya percekcokan terus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen tidak lepas dari ini. Tidak lepas dari persoalan dalam rumah tangga. Saya sekarang ingin mengatakan sebuah penelitian. Tadi pernyataan dalam media banyak perceraian, tapi penelitian ini saya ambil dari Komnas Perempuan ya. Tentu jemaat saya udah tahu ya bahwa Bu Agustina udah lama terlibat masalah-masalah perempuan. Tidak terlalu bicara masalah anak, tapi biasanya perempuan sama anak ini dijadikan satu ya. Dan kalau bicara perempuan, bicara anak tidak mungkin tidak bicara tentang rumah tangga. Pasti bicara tentang rumah tangga. Apa perubahannya dalam rumah tangga yang karena pandemi? Perubahan beban kerja dalam rumah tangga, pengasuhan anak-anak, perubahan masalah ekonomi ya, pengeluaran bertambah, tetapi penghasilan berkurang, bahkan menurun, bahkan ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Itu sesuatu perubahan yang luar biasa. Yang kedua, beban perempuan itu 2 kali lipat. Artinya bukan hanya masalah domestik rumah tangga ya, kebersihan dari rumah, cuci piring, masak, bukan hanya itu. Tetapi perempuan dituntut mendampingi anak-anak, bukan hanya mendampingi saudara. Dia juga dituntut iptek. Dia dituntut di dalam daring anak-anaknya belajar dia juga harus tahu IT. Ya, bagaimana menghubungkan anaknya dengan Zoom daripada sekolahnya dan seterusnya. Jadi bebannya bertambah-tambah ya. Kemudian masalah kesehatan, kebersihan. Demi menjaga kesehatan dari COVID-19, maka pulang rumah harus buka pakaian harus selalu dicuci. Kalau dulu kan bisa dipakai sekali 2 kali ya toh. Kalau belum ada keringatnya tidak terlalu bisa dipakai lagi. Sekarang nggak bisa. Akibatnya apa? Nyucian tuh bertambah. Saya aja yang sendiri saja saudara pulang kalau misalnya habis jalan pagi langsung dicuci baju hari itu ya. Pagi itu bukan hari itu. Pagi itu cuma dipakai 1 jam. Pergi saya pulang harus cuci banyak pakaian. Nah apalagi kalau rumah tangga yang saya nggak bisa bayangin kalau yang satu rumah itu ada 5 orang. Ya pasti kalau semuanya aktivitasnya sekali aja keluar harus cuci. Jadi beban bertambah ya.
juga harus masak untuk menghindari kebersihan, ya, harus masak sendiri dan lain sebagainya. Sehingga di dalam penelitian 3 perempuan 1 stres. Ayo, di rumah ada berapa perempuan? Ya, 3 perempuan 1 stres ya. Kalau enggak anaknya, mamanya ya, atau enggak siapa? Mungkin mertua yang ada di rumah juga. Jadi menurut penelitian sekarang ini 3 perempuan 1 stres. Kemudian apalagi rumah tangga yang berubah, jumlah anak mempengaruhi tingkat stres keluarga. Kalau anaknya makin banyak, makin stres keluarga itu. Kemudian apalagi KDRT, melanda umur 31 sampai 40 tahun. Di mana yang mereka yang berpenghasilan kurang dari 5 juta itu tambah stres luar biasa. Jadi saudara, pandemi ini merubah akan situasi keluarga. Intinya adalah banyak stres karena banyak beban, pengeluaran banyak, semakin banyak, tetapi penghasilan semakin sedikit dan lain sebagainya. Dan dikasihi Tuhan, di dalam keadaan seperti itu, kalau saya ingin mengatakan hari ini, mari kita bersekutu, mari keluarga perhatikan apakah setiap anggota membaca firman Tuhan. Saya akan membuat saudara tambah stres yang gak pernah membaca firman Tuhan. Waduh, ditambah lagi nih dengar khotbahnya Bu Agustina. Sekarang suruh tambah lagi, kalau bisa altar keluarga. Kalau kayak begitu, apakah saya membuat Anda stres dengan tema ini? Seharusnya tidak. Tetapi boleh kembali keluarga itu recheck ulang justru tujuan, situasi keluarga. Supaya apa? Justru tingkat kestresan itu semakin berkurang karena mengandalkan Tuhan ya. Jadi aduh, gak mungkin Bu Agustina, waktu kita sudah, walaupun di pandemi ini waktunya sudah habis. Masing-masing udah gak mungkin. Harus mungkin. Kalau apa? Kalau itu prioritas. Kalau bukan prioritas membaca firman Tuhan, maka kita akan lewatkan saja tema ini ya. Harus ada upaya yang keras kalau itu prioritas ya. Wah, kita ini pagi, aduh udah mulai, si Anu masih tidur, si kita ada yang udah bangun, ada lain sebagainya. Jadi kebiasaan kita sudah begini. Bagaimana dirubah untuk membaca firman Tuhan? Firman Tuhan tidak selalu harus dibaca pagi, boleh siang, boleh malam ya. Yang penting hari itu ada kerinduan untuk berteduh bersama dengan Tuhan. Ayo kita memulai. Kalau saudara belum mempunyai waktu saat teduh, mulailah. Setiap pendeta GKI Sulung ini punya waktu teduh bersama-sama. Kalau saya selalu punya waktu teduh yang saya sebut, walaupun enggak 4 menit, 4 menit bersama pendeta Agustina ya. Tiap pagi jam 6 pasti saya kirim itu 4 menit bersama pendeta Agustina. Ibu Ruth, Pak Nathan, Pak Wandi, Pak Hero dan Pak Siswanto juga mungkin punya. Saudara bergabunglah sama mereka. Memulailah karena ini bukan sesuatu yang mudah, saya yakin. Tetapi kalau itu prioritas pasti kita jalankan. Nah, gimana memulainya? Ambillah keputusan. Itulah hari ini yang akan menjadi sesuatu yang kita hari ini gumulkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan Mazmur 1, ini kita diingatkan tentang hal itu. Mazmur 1 tadi bicara. Jadi Mazmur ini kan Mazmur pembukaan. Mazmur 1, Mazmur 2 itu pembukaan dari keseluruhan Mazmur yang kaya. Mazmur 1 berbicara hanya ada 2 tipe. Walaupun Mazmur itu bicara macam-macam manusia, tapi cuma 2 tipe, yaitu orang benar dan orang fasik. Ya, disimpulkan. Jadi pembukaan Mazmur ini memberikan suatu pernyataan manusia itu ada 2 tipe saja, orang benar atau orang fasik. Tidak ada setengah benar, setengah fasik ya. Hari ini benar, besok fasik. Besoknya lagi kalau Rabu agak fasik ya toh. Kalau Kamis agak benar lagi ya. Apalagi menjelang Sabtu mau Minggu benar lagi tuh ya. Tapi Senin fasik lagi. Nggak bisa gitu ya. Kita harus punya satu keputusan, kita berada di orang benar atau orang fasik. Dan juga Mazmur 2, cuman kita nggak bahas. Ini 1, 2 ini adalah pembukaan dari keseluruhan Mazmur ya, di dalam pasalnya yang ratusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kalau kita lihat Mazmur pasal 1 ini. Tadi saya udah katakan, ada 2 tipe manusia, ada 2 sikap, ada 2 cara mereka bertindak dan juga 2 final mereka.
Nah, saudara dan saya cuma ada 2 ini, kan nggak susah ya. Kalau 10 itemnya saudara susah, mau A, B, C ya. Ini cuma 2 kok. Kalau saudara tidak berada sebagai orang benar, pasti kita berada di orang fasik. Nggak mungkin setengah-setengah ya. Nah, saudara, apa yang dikatakan Mazmur ini ya? Ada tipe 2 orang fasik dan orang benar. Kemudian kita melihat tadi sikapnya. Orang fasik sikapnya tidak bisa memiliki prinsip yang benar, sehingga dia seperti sekam ya, mudah ngikut sana ngikut sini, nggak ada prinsip ya, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan orang benar. Orang benar itu mempunyai prinsip yang tegas. Dikatakan mereka tidak berjalan ya. Ini orang benar ya, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tidak berjalan artinya tidak mempunyai langkah yang sama dengan orang fasik. Mereka juga tidak berdiri, artinya mereka tidak berdiri sama dengan orang berdosa. Jadi orang fasik, orang berdosa diulang-ulang, tetapi di dalam hal yang pengertian yang sama. Dan tidak duduk, artinya ikut terlibat dalam praktek-praktek orang berdosa, kumpulan pencemooh. Jadi sikap mereka, orang benar itu adalah sangat jauh dengan orang fasik. Ya, inilah yang Tuhan ajak kepada kita pada saat ini. Bagaimana sikap kita ya? Tadi ada kata berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak punya prinsip yang sama ya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya tidak mempunyai langkah yang sama. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya yaitu tidak mau bersekutu ya, tidak mau kompromis dengan orang pencemooh. Itu jelas sekali. Dan dikasihi Tuhan, di dalam keadaan seperti ini mungkinkah kita ini bergaul di tengah-tengah manusia yang begitu banyak ya, bahkan kita juga tidak mengerti apa prinsip hidup mereka, bagaimana caranya. Tetapi pasti kita mendapati bahwa di tengah-tengah situasi di kantor atau dimanapun ada orang-orang yang memang tidak takut mengambil tindakan yang salah. Mereka lakukan saja, yang penting senang, mereka dapat untung. Padahal itu kefasikan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang benar yang tidak mau bersekutu dengan orang fasik, tidak mau ikut berkompromis? Yaitu caranya cuma satu, yaitu bersikap kita itu suka kepada Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, inilah yang pentingnya ya. Ini sesuai dengan tema daripada bulan keluarga itu. Bulan keluarga ini. Saudara, sebagai seorang ayah pastikanlah istri, anak-anak saudara, mereka punya ketaatan kepada Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana memastikannya? Kalau sekarang wes kadung, kalau udah besar-besar sulit ya, mestinya mulai dari anak-anak. Makanya yang punya anak sekolah minggu yang masih balita, jangan udah nggak usah lah, paling nggak ngerti lah, jadi nggak ikut sekolah minggu online. Jangan ya, karena ini modal luar biasa. Yang remaja apalagi nanti kalau udah besar kita akan tambah sulit membawa mereka untuk mengenal firman Tuhan. Jadi seorang istri juga memastikan kepala keluarganya mungkin karena sudah sibuk ya, kemudian tidak pernah lagi baca firman, memastikan dia membaca firman, menasehati, jangan capek menasehati. Ada banyak suami istri kan begitu ya, sudahlah udah ngerti capek nasehatin, biar sendiri deh ya. Nah, tidak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, setiap anggota keluarga terus mengingatkan, dimarahin, disiwa, ya diamin dulu ya. Tapi terus mengingatkan ya, tidak berhenti. Saudara dikasih Tuhan, tadi udah jelas bagaimana bisa tetap berada di orang yang benar, yaitu kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah yang dikatakan pemazmur untuk membedakan orang fasik dan orang benar. Sehingga orang fasik ya finalnya tidak tahan dalam penghakiman. Dia duduk bersama orang benar aja dia tidak betah ya saudara. Ini yang terjadi ya.
Jadi orang yang fasik, orang yang kecenderungannya tidak hormat kepada firman Tuhan, itu tidak betah duduk bersama-sama dengan orang yang mau mencari kebenaran dan mau taat kepada firman Tuhan. Jadi tidak bisa bersekutu memang ya. Dan kita ngelihat hasilnya bahwa orang benar itu tadi kalau orang fasik seperti Sekam dan kemudian mereka tidak tahan dalam penghakiman. Ujungnya kebinasaan. Tetapi orang benar berbeda, coba kita lihat ya. Orang benar apa dikatakan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba katakan sama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, ini pasti senang ya. Boleh jadi tema kita, menjadi teks yang kita hafal ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, yaitu orang benar. Tetapi saya juga membaca di dalam Wycliffe di dalam terjemahannya Wycliffe, itulah keberhasilan orang benar, selalu ada keberhasilan. Keberhasilan ini saudara jangan buru-buru menyimpulkan masalah materi, enggak ya. Orang benar itu selalu punya keberhasilan, karena kalau menurut Wycliffe dikatakan akar-akarnya seperti akar yang dalam realitas keabadian, yang enggak pernah akarnya mati gitu ya kalau orang benar itu. Artinya tadi saya mengatakan jangan buru-buru ini masalah materi. Ini adalah masalah kemenangan hidup, masalah hakikat hidup, masalah kebermaknaan hidup. Orang benar sekalipun punya masalah besar, dia tidak kehilangan hakikat kebenarannya. Itu orang benar ya. Oleh karena itu dia terus menghasilkan buah, tidak berhenti. Mau zaman pandemi kayak mau tidak berhenti. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau bergaul erat dengan firman Tuhan? Supaya apa? Supaya kita memang berada di posisi orang benar. Supaya apa? Supaya kita tidak berjalan, berdiri, duduk seperti orang fasik. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi berkat dan dekat dengan Allah. Dan kita berbuah dalam hidup ini. Di dalam prediksi pandemi ini tadi saya sudah katakan keluarga berubah, bukan bertambah positif, negatif ya. Negatif karena apa? Semuanya biaya, perceraian terjadi ya. Persoalan stres luar biasa. Tapi saya mau mengajak sebagai jemaat umat Tuhan ya, yang berkeluarga ataupun yang single, yang sudah ditinggal oleh pasangannya. Saya mau mengajak kita, mari kita nggak perlu stres karena kita punya Tuhan. Tidak perlu stres karena kita punya Tuhan, dan tidak mungkin stres karena kita punya Tuhan. Ada masalah? Ada ya. Agak ada tekanan? Gak apa-apa. Tetapi tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan stres. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Saya mengajak kita di dalam masa pandemi ini, kita yang memporak-porandakan akan dunia, kesehatan, kematian itu di bayangan kita, ekonomi, persoalan ekonomi. Tapi kita akan selamat dalam hal ini. Amin. Kita akan selamat menghadapi ini. Saudara, kemarin itu saya mengikuti kuliah saya ya. Seorang ya dia duta besar Indonesia untuk Kanada ya. Dulu mungkin tamatan UNER ya. Jadi dia mengatakan, dia memprediksi situasi pandemi ya. Dan dia mengatakan bahwa di dalam sebuah buku Black Swan ya, yaitu Nassim, yang dikarang Nassim Nicholas, dia mengatakan buku itu membicarakan orang yang berpikir tentang sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Wah ya, bagaimana ya orang berpikir tentang sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Itu yang mesti terjadi di dalam situasi pandemi. Pandemi ini kan mengglobal ya. Tapi saya tanya ya, benar juga ya. Kenapa pandemi ini tidak pernah banyak ahli, banyak orang pintar dalam dunia ini, tapi tidak pernah terpikirkan. Sampai semua, bahkan negara maju pun tergagap-gagap menghadapi pandemi ini. Kenapa? Bukankah ada banyak orang bisa memprediksikan, seperti kayak cuaca ya,
ada ahli yang mengatakan akan ada cuaca, akan ada bahaya, akan ada situasi, kan itu antisipasi ya. Tapi kenapa pandemi ini tidak ada yang memberitahu sehingga negara besar pun bisa tergagap-gagap dan menghadapi kehancuran. Nah, buku daripada The Swan ini bahkan membawa kita kepada gini, berpikirlah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Wow, artinya apa? Kemarin saya ngomong gitu sama jemaat karena saya pergi sama jemaat ya. Kali ini saya pergi kemudian dia bilang, kalau begitu jadi kita gimana? Gimana Bu? Ya saya cuma memprediksi, jadilah orang yang mudah berubah untuk yang positif. Jadi kalau keadaan begini-begini kita terus harus berubah. Ya, gereja juga harus berubah, jangan gereja monoton gitu terus. Dunia udah berubah, pengetahuan berubah, situasi berubah, gerejanya begini terus, ya mati. Karena apa? Karena kita udah gak bisa dengan style yang cuman rutinitas, style begitu terus. Harus ada sesuatu prediksi ulang, analisa ulang, start ulang. Itu orang yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi, saya yakin kalau menurut prediksi ini saudara, mungkin saudara dan saya hari ini selamat melewati pandemi ini, tapi belum tentu selamat next. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa yang sekarang selamat, besok jungkir balik loh. Pegangan kita apa Bu Agustina? Yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan, janjinya di situasi besar, menggelora seperti apapun, kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti Dia sertai. Amin. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya jangan juga terlalu sombong. Analisa dunia ini mana buktinya mana. Ya, kenapa tergagap-gagap pandemi? Jadi mereka yang juga berkeluarga juga mengalami perubahan, perceraian semakin banyak karena tidak antisipasi. Keluarga itu punya masalah selalu. Tetapi apakah benar firman Tuhan hadir dalam keluarga? Karena kalau firman Tuhan hadir dalam keluarga, masalah banyak pun keluarga ini tidak goncang ya, goncang sedikit tapi kuat lagi. Nah, saya juga memprediksikan kalau situasi pandemi ini memberi pengajaran kepada kita, siaplah segala situasi. Siaplah segala prediksi apapun. Pikirkanlah sesuatu yang tidak terpikir. Apa artinya? Yaitu saudara dan saya, pegangan kita adalah firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman dan janji Tuhan. Oleh karena itu ajakan untuk kembali kepada firman. Setiap keluarga, setiap anggota, jangan merupakan lip service, jangan merupakan judul-judulan dalam bulan keluarga. Tetapi hari ini saya mengajak paling tidak ada start dimulai kembali. Berubah. Orang yang tidak bisa mengalami kefleksibelan dalam hidup itu akan hancur. Tetapi orang yang mudah, bukan berarti mudah berubah terus ikut sana nggak benar, ikut sini nggak benar. Bukan itu maksudnya. Tetapi orang yang bisa berantisipasi terhadap konteks zamannya, itu yang akan hidup. Mari kita tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk di kumpulan pencemooh, orang berdosa, orang fasik. Jikalau kita mau berhasil melewati pandemi ini, melewati badai hidup keluarga adalah pastikan tiap anggota keluarga cinta kepada firman Tuhan. Amin.
Alivia. Ya, Tadi dengar khotbah nggak? dengar. Temanya kayaknya mudah ya, padahal susah ya. Tapi Bu Agustina pengenlah tahu jemaatnya ini. Kalau keluarga itu rekat sama firman Tuhan tuh kan mulai dari awal ya. Nah, untuk keluarganya Alivia sendiri gimana tuh? Bagaimana menghadirkan firman gitu tengah-tengah keluarga? Ya, dari waktu anak-anak masih kecil itu saya terbiasa untuk membacakan firman setiap malam menjelang tidur. Lalu ketika mereka mulai masuk sekolah, itu kebetulan, ya bukan kebetulan, itu pasti rencana Tuhan. Saya dan suami itu menemukan satu sekolah itu yang berlandaskan firman Tuhan. Nah, di situ tuh kami sangat yakin bahwa ketika mengenal Tuhan itu lebih dini dari anak-anak, itu akan sangat menguatkan. Karena saya sendiri sudah mengalami ya, mengenal Tuhan ketika dewasa itu rugi gitu loh. Kalau nggak dari kecil, kenapa nggak dari dulu-dulu? Gitu. Okay. Jadi bukan karena ini ya, dari dulu nggak gitu, sekarang gitu. Perubahan yang harus dilakukan ya. Harus dilakukan. Terus bagaimana tahu anak-anak ini anaknya tuh dua ya sedang bermain luar biasa nih. Hari ini keluarga ini saudara-saudara lagi melayani ya, karena kita sama-sama dalam keluarga itu melayani, bukan salah satu ya. Bagaimana Alivia dan Pak Agus tentunya ya tahu bahwa anak-anaknya ini memang mereka mau ikut Tuhan gitu ya. Bagaimana tahu ya, komunikasi tentunya mengikuti keluarga? Sejak dari pendidikan itu ya, di sana kan mereka juga diajarkan untuk bagaimana mengenal Tuhan sejak awal, bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Dan kalau kami ya tentunya kalau dulu waktu kecil ini memang sering family altar. Terus terang sekarang ini sudah bersaat teduh sendiri-sendiri. Bisa saat teduh sendiri. Ya tentunya dari orang tua mesti memberi contoh. Mungkin waktu ada ini ya, kalau ada masalah pendidikan, kesempatan ya untuk bisa kita mengajarkan. Komunikasikan bahwa hidup ini karunia Tuhan gitu ya. Jadi kita harus, Tuhan itulah andalan. Saya juga ingat dulu keluarga itu family altar ya, sekarang lain-lain kota ya. Tapi selama jemaat ini juga ya, selama ada kemampuan kita untuk anak-anak masih kecil, family altar, untuk sama-sama baca firman Tuhan itu, nanti kalau sudah besar karena kesibukan ya, bukan karena tidak mau ya, tapi karena kesibukan itu jadi sulit. Tapi sebenarnya sama tadi kayak keluarga Alivia mau pernah mengalami itu, dan sekarang mereka masing-masing punya komitmen dengan firman Tuhan ya. Ya kita berdoa supaya jemaat sulung semua begitu ya. Amin. Karena kita tahu hanya firman Tuhan yang menolong kita lewat pandemi ini ya. Silakan. Dalam segala keadaan, saat semuanya baik-baik saja, ataupun saat situasi di luar kendali kita, Yesus, Sang Firman yang hidup, adalah andalan kita satu-satunya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
tergoyah karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat, bersama-sama kita pujikan lagu ini sebagai kekuatan bagi kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami masih terus bisa melakukan akan ibadah online ini. Kami di rumah pun masih bisa mengikuti dengan kesetiaan, bukan karena kebaikan kami, tapi dorongan kuasa daripadamu Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk kami terus melakukan yang terbaik di dalam pertumbuhan iman kami, mendengar suaramu, juga terus bisa berkarya, melayani, dan terus juga berkarya di dalam profesi kami masing-masing. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang terus memimpin kami. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami menjadi keluarga dan pribadi lepas pribadi yang terpaut kepada firman Tuhan, yang memprioritaskan bagaimana kami terus menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan keluarga kami, dan juga mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami seperti Mazmur katakan selalu mengalir di dalam kehidupan yang bermakna dan berbuah. Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami juga rindu berdoa untuk pemerintah kami.
tidak mudah menghadapi situasi yang pelik ini Tuhan, antara persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, dan hal-hal yang lain. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kemampuan kepada pemerintah kami di pusat dan daerah untuk menangani situasi-situasi masyarakat. Belum lagi bukan hanya masalah pandemi, tetapi juga masalah akan adanya pilkada. Kami menyerahkan supaya situasi-situasi politik tidak memperkeruh persoalan-persoalan masyarakat, sehingga pemerintah tetap bisa berjalan dengan baik, demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, jika ada kelompok-kelompok yang sengaja memperkeruh suasana masyarakat dengan demonstrasi, dengan anarkis, kami berdoa dan menyerahkan supaya diberi kemampuan kepada aparat kami untuk menertibkan dan juga boleh mengingatkan mereka yang sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Kami berdoa dan menyerahkan supaya pilkada juga boleh berjalan dengan baik, pemilihan pemimpin daerah juga boleh berjalan dengan baik, dan terutama juga memperhatikan protokol kesehatan. Kami menyerahkan situasi pemerintah sekali lagi dalam persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan masalah juga pilkada, juga persoalan di mana ketika curah hujan akan beberapa daerah sudah terjadi, bahkan ada banjir dan lain sebagainya. Ini pun perlu diantisipasi. Sehingga sungguh Tuhan, kekompleksitasan di dalam persoalan bukan membuat pemerintah dan daerah menjadi mundur, tetapi kami terus-menerus dipacu untuk melakukan yang terbaik. Sekali lagi berkati pemerintah kami pusat dan daerah. Kami berdoa untuk situasi gereja pun di dalam masa pandemi ini. Gereja tidak hanya terdiam menonton akan situasi. Gereja bukan hanya menjadi mati, tetapi Engkau justru melalui pandemi ini Engkau mengingatkan kami menjadi gereja yang hidup, gereja yang berdampak, gereja yang punya kepanjang tanganan kasih Allah untuk merangkul, untuk menolong, untuk berbagi akan kehidupan, terutama juga di dalam visi daripada gereja, supaya menjadi gereja yang senantiasa berdampak bagi dunia di sekitarnya. Dan juga kami berdoa untuk GKI Sulung, di dalam segala perubahan biarlah kami terus antisipasi dan kami terus mencari wajah-Mu Tuhan, sehingga perubahan-perubahan ini, situasi pandemi tidak membuat kami menjadi mati ataupun menjadi mundur, tetapi kami maju justru karena kami mengandalkan bukan kekuatan manusia, kekuatan Tuhan yang hadir, kami hadirkan di tengah-tengah situasi gereja kami, sehingga gereja kami Tuhan di tengah situasi bangsa ini menjadi gereja yang hidup, gereja yang sungguh bermakna. Juga setiap jemaat, setiap umat, setiap pemimpin bukan mencari hal-hal yang lain, tetapi mencari pimpinan Tuhan, mencari bagaimana kami boleh tunduk kepada rencana kehendak Tuhan. Oleh karena itu segala program gereja ini, baik bulan keluarga, baik juga menjelang Natal dan hal-hal yang lain, evaluasi setiap bidang, program tahun depan boleh terus berjalan. Kami tidak takut dengan segala tantangan, bukan karena kami kuat, kami gagah, tetapi karena Engkau bersama dengan kami. Karena Yesus kami hadirkan senantiasa menjadi pemimpin daripada gereja ini, bukan manusia, tetapi hanya Engkaulah, firman-Mu lah kekuatan daripada kami. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan, segala program gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kami teringat akan para lansia di rumah, ataupun ada yang di rumah sakit, atau mereka yang mengalami situasi-situasi kesehatan. Tuhan jamalah mereka. Tuhan juga yang memberikan mereka senantiasa pertolongan, sehingga masa lansia mereka, masa mengalami juga akan kerentaan sakit penyakit, tidak menjadi kehilangan sukacita. Hiburkanlah, tolonglah Tuhan juga keluarga yang ada bersama-sama mereka dengan anaknya dan lain sebagainya. Mereka boleh terus dibangunkan, dibangkitkan sukacita mereka. Tuhan juga tolong jemaat kami yang sakit, Engkau memberikan mereka juga
pertolongan di dalam masa pandemi ini, mereka ada proses kesembuhan. Ada banyak kami mendengar ketika kami menyerahkan itu kepada Tuhan, bahkan jemaat-jemaat kami yang menderita karena situasi COVID-19, Engkau sembuhkan, Engkau luar biasa. Kami percaya mereka yang lepas dari situasi pandemi ini justru karena Tuhan terus-menerus mau berkarya, mau mereka boleh bersaksi bagaimana Allah hidup di tengah-tengah segala persoalan mereka. Kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk pribadi lepas pribadi. Di dalam ibadah ini Tuhan, biarkanlah kami terus setia. Biarlah kami terus terpaut kepada firman-Mu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjalankan firman-Mu. Bukan kami hanya ikut dalam ibadah, tetapi kami melibatkan Tuhan di dalam segala persoalan hidup kami. Kami melibatkan Engkau Tuhan hadir di tengah keluarga, di tengah-tengah apapun aspek hidup kami, sehingga sungguh kami mengalami Engkau secara pribadi, bukanlah kata orang, tetapi secara pribadi kami mengalami Engkau. Inilah Tuhan seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan dengan didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer bank BCA dengan nomor account 258304397 atau dengan metode fintech. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop, dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita naikkan doa persembahan. Ya Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami ucap syukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Tuhan, kiranya melalui persembahan ini Engkau sendiri yang memberi hikmat para majelis di tempat ini, khususnya dalam mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh digunakan baik untuk pelayanan di dalam GKI Sulung maupun di luar GKI Sulung. Kiranya melalui pelayanan di luar GKI Sulung boleh menjadi berkat bagi pelayanan di tempat lain. Tuhan, kiranya melalui persembahan ini segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari keluarga-keluarga GKI Sulung yang terkasih, dalam kesempatan indah ini bersama-sama kita ungkapkan pada Tuhan bahwa bersama keluarga kita masing-masing kita akan selalu mengasihi, memuliakan nama Tuhan dan melayaninya sepanjang hidup kita. Karena hanya inilah yang dapat kita lakukan untuk membalas segala kebaikan, kasih setia dan anugerah Tuhan bagi kita selama ini. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga
Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sekali lagi kita katakan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Di hadirat-Mu Dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, dengan bersehati, kami mau berjanji setia sampai akhir Tuhan. setia sampai akhir. Untuk mengasihi-Mu, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita punya komitmen. Pastikan bahwa setiap anggota keluarga saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, berjalan di dalam kebenaran dan terpaut kepada firman Tuhan. Dan kita mau supaya hidup kita diarahkan oleh Tuhan saja. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan Juru Selamat kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Apapun keadaan kita, dalam suka dan duka kita, dalam segala kesulitan dan beban hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dalam keadaan yang masih belum menentu saat ini, demikian juga seluruh kehidupan perekonomian global, baik dunia dan bangsa negara kita, semuanya masih belum pulih dengan sempurna. Maka dalam rapat pleno Majelis Jemaat GKI Sulung memutuskan masih memberikan bantuan kasih COVID-19. Saudara-saudara kita memang membutuhkan bantuan tersebut. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Sampai hari ini, kita sudah memberikan kepada 57 saudara kita yang membutuhkan bantuan COVID-19. Bahkan sekarang ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan di luar anggota Jemaat GKI Sulung. Majelis Jemaat telah memutuskan untuk memberi bantuan kasih COVID-19 kepada 8 keluarga para hamba Tuhan yang melayani di kota-kota kecil. Keadaan mereka juga sangat memprihatinkan, di mana jemaat yang mereka layani semua juga ada dalam keadaan kekurangan. Kita percaya bahwa kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan senantiasa tetap disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memakai kita semua untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita terus berdoa agar Tuhan cepat memulihkan keadaan dunia ini, khususnya juga keadaan bangsa dan negara kita. Tuhan pasti terus memberkati kita semua, agar kita juga tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama dan kedua, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Segala dicobai dengan seberat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Mari kita belajar dari jemaat Makedonia yang dalam kesulitan dan kesusahan mereka masih mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga tetap memberikan persembahan kasihnya kepada jemaat di Yerusalem, yang pada waktu itu sedang mengalami penderitaan. Akhirnya Tuhan sangat memberkati seluruh kehidupan jemaat Makedonia. Biarlah persembahan kasih COVID-19 yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, juga Tuhan senantiasa memberkati kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja.